Halo guys, welcome to Asmarandani Talk. Di video kali ini aku akan membahas mengenai hal-hal yang aku pelajarin setelah ditolak lebih dari 20 perusahaan. Untuk yang baru pertama kali nonton video aku, welcome to my channel. Channel ini akan ngebahas seputar career tips and mindfulness at workplace. If you find the content helpful, please like, comment, and subscribe ya. Kenapa bisa ditolak banyak banget? Karena aku apply-nya juga banyak banget. Jadi karena nggak semua aplikasi itu akan diterima kerjaannya, makanya ya penolakannya banyak juga. Aku yang apply kerjaan, cari-cari sendiri, atau pernah juga dicari oleh recruiter melalui headhunter, dan setelah proses interview, penjajakan, akhirnya kita sadarin kalau misalkan kita nggak cocok misalnya gitu, dan akhirnya ya aku nggak dapat kerjaannya. Nah, kenapa sih aku apply-nya sebanyak itu juga gitu? Ada beberapa faktor sih ya, tapi mostly karena memang di awal-awal karir itu kan aku sangat interested to explore yang kira-kira cocok sama aku gitu, passion aku di mana, kekuatan aku di mana gitu, dan aku selalu mencari growth opportunities juga. Sebenarnya nggak pindah-pindah kerja juga sih. Most of the rejected work applications itu adalah waktu aku tinggal di luar. Jadi saat aku tinggal di Australia gitu kan, ya aku mengalami banyak penolakan di situ. Beberapa kali aku apply ke beberapa perusahaan yang aku udah confident banget bakal dapet, dan setelah menjalani beberapa proses interview ternyata aku nggak dapet juga gitu. Jadi ya pengalaman lah. Yang namanya ditolak pasti kecewa ya. Apalagi biasanya sebelum aku memasuki sesi interview itu aku lumayan well prepared sih. Jadi aku biasanya research tentang company-nya, kayak all things that I could gather mengenai company tersebut itu akan aku pelajari dulu gitu. Sehingga pas aku walk into the interview biasanya aku udah sangat-sangat well prepared. Jadi kalau misalkan aku nggak dapet kerjaannya, itu perasaannya kayak nggak lolos ujian gitu. Jadi ya kecewa pasti, tapi ya itu kan pembelajaran juga ya. Melalui proses interview itu kita juga memahami hal-hal baru gitu dari interaksi kita dengan si interviewer gitu. Oke, ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran mengenai memahami diri sendiri, bagaimana kita mengelola emosi kita gitu ya saat sesuatu yang emang kita pengen banget ternyata nggak kejadian. Jadi seperti yang tadi aku refer barusan, setiap kali aku walk into the interview biasanya aku sangat-sangat well prepared dan almost like examination gitu ya, karena kayak aku pengen banget dan aku prepare untuk itu, tapi ternyata nggak dapet gitu. Nah itu ya mengelola emosi kita setelah mengalami penolakan. Tapi I always try to see at the bright side juga. Bright side-nya apa gitu? Oh akhirnya gue jadi belajar mengenai landscape bisnis baru. Oh akhirnya gue bisa ketemu nih sama interviewer ya, also pick their brain gitu, karena most of the time ke interviewernya itu they know what they're talking about lah gitu ya, itu their business. Jadi kita bisa memahami juga dari sisi perspektifnya dia kayak apa, dan nambah knowledge, nambah connection. Dan yang kedua adalah yang aku pelajari juga bahwa cara kita mempresentasikan diri atau cara komunikasi seseorang itu sangat mempengaruhi chances mereka untuk mendapatkan peluang gitu ya, both sides, dari sisi si interviewer sama dari sisi interviewee gitu. Karena biasanya kita akan melanjutkan proses penjajakan tersebut kalau kita ngerasa klik gitu, kalau kita ngerasa communication kita tuh cocok gitu kan, dan itu bisa dimulai dengan cara kita memang try to be communicative lah gitu, karena kita nggak bisa mendapatkan peluang kalau kita nggak go for it gitu, kalau kita nggak chase after it. Yang biasa dicari yang pasti adalah kecocokan atau relevansi antara skill, pengalaman kandidat tersebut terhadap pekerjaannya gitu ya, terhadap role-nya. Lebih daripada itu juga kecocokan terhadap karakter, karena semakin banyak company yang sangat-sangat menekankan pentingnya culture fit. Jadi culture fit itu adalah kecocokan budaya gitu ya. Kayak misalkan ada perusahaan yang memang mereka itu super transparent
gitu kan. Cara mereka bekerja, cara mereka berkomunikasi dalam perusahaan itu mereka sangat-sangat direct, misalnya sangat-sangat transparan. Nah, untuk orang-orang yang tidak terbiasa dengan itu, mungkin mereka akan kaget gitu kalau dikasih kayak open feedback, kalau dikasih kritik secara langsung gitu, dan mereka tidak terbiasa, mereka akan kaget gitu. Nah, jadi kecocokan culture itu juga sangat-sangat penting. Oke, yang pertama, do your homework. Itu penting banget, do your homework. Homeworknya apa? Cari tahu tentang perusahaan tersebut, research tentang si perusahaan itu. Bagaimana posisi yang kosong itu akan membantu bisnis perusahaan secara keseluruhan. Itu kita mesti tahu. Jadi where do we fit in the business? Itulah intinya. Yang ketiga, penting juga untuk kita cari tahu siapa interviewer kita gitu. Coba lihat LinkedIn-nya dia, atau kalau misalnya ada social media accounts-nya dia, kita juga cari tahu gitu. Siapa sih interviewer kita? Background-nya apa? Dan pengalamannya dia itu seperti apa? Karena itu akan menentukan caranya dia berkomunikasi. Orang dari background engineer gitu ya, mungkin akan berbeda cara komunikasinya dengan orang yang background-nya public relation. Jadi memang kita bisa mengantisipasi communication style dari si interviewer kalau kita memang do our homework gitu. Nah, misalkan nih kalau dari LinkedIn ketahuan nih interviewernya ini dia peduli banget sama a certain cause gitu ya. Misalkan dia peduli banget tentang sustainability gitu, atau dia peduli banget mengenai women empowerment gitu. Nah, itu bisa jadi angle yang baik juga untuk kita bisa connect sama si interviewernya. Yang keempat adalah siapkan list pertanyaan. Jadi never walk out of the interview without asking questions. Nah, ini sangat-sangat important. Kenapa? Karena proses interview itu ya seperti speed dating aja gitu. Kayak kita berusaha cari tahu tentang orang yang di depan kita, and orang itu juga berusaha cari tahu tentang kita gitu. Jadi itu dua arah lah, ya kan? Nah, maka jangan pernah keluar dari interview proses kita nggak nanya apa-apa, kita cuma jawab-jawab aja gitu. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk cari tahu mengenai perusahaan, cari tahu mengenai potential user kita gitu. Dan itu juga akan membantu kita untuk leaving good impression. If we ask good questions, orang itu akan menyadari bahwa oh iya, orang ini did her homework. Nah, yang terakhir, be yourself. Ini penting banget. Karena a lot of the times gitu ya, kita pengen banget suatu kerjaan gitu, dan saking pengennya akhirnya pada saat interview kita tuh malah pura-pura jadi orang lain gitu. Misalkan kita sebenarnya bukan orang yang suka duduk di belakang meja terus gitu kan, kita nggak terlalu suka kerjaan yang hanya bikin report atau analisa atau kayak just crunching numbers gitu. Sebenarnya kita misalnya nih, kita orangnya tuh lebih yang senang ketemu orang lain, ketemu orang baru, kayak business development side of things lah gitu ya. Tapi karena kita pengen banget kerjaan ini, terus kita bilang kayak, iya saya suka kok bikin report gitu, saya suka kerjaan di belakang meja gitu. Nah, yang kayak gitu itu sebenarnya nggak sustainable untuk kitanya juga gitu. Not only kita memberikan informasi yang misleading gitu ya ke interviewer kita, tapi itu juga kurang baik untuk diri kita sendiri. Jangan pernah pura-pura jadi orang lain yang bukan kita gitu, karena itu akan gampang banget burn out gitu. Berapa lama sih kita bisa pura-pura jadi orang lain? Yang terbaik adalah memang kita mencari sesuatu yang sesuai sama apa yang relevan dengan kita punya strength gitu. Jadi penting sekali untuk punya awareness mengenai kita punya strength, kita punya weakness gitu kan, sehingga kita bisa juga berelasi atau kayak relate sama kerjaan yang memang sesuai sama kita gitu. Well, segitu dulu untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Don't forget to hit like button, comment, atau subscribe ke video ini. Okay, thank you for watching. Bye!